Let's move on, ya. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's been a while, I know ya, tapi yang jelas malam hari ini karena aku ngerekamnya malam-malam ya. Welcome again to my content ya. Jadi beberapa minggu kemarin setelah saat-saat aku lagi off itu banyak banget kejadian-kejadian viral di dunia pageant gitu kan ya. Salah satunya adalah Andre Slay yang aku sempat bahas sedikit sebenarnya sama teman aku Gilang Pradita. Ya, ini dia cuplikannya. Jadi, Mm-mm. yang semalam terjadi adalah live Instagram dari seorang pemenang Miss Supranational 2000 berapa ya? 2018? 19. Aha. Nah, tanpa sadar ada seseorang, sebuah suara Sebuah suara mengalir yang kita jangan hate comment pokoknya. Yang pada saat itu nggak ada wujudnya pas itu. Nah, tiba-tiba pas itu ada ngomong sesuatu yang dianggap oleh PL dan para netizen itu melecehkan negara Indonesia gitu. Nah, siapakah sosok itu? Nah, ini juga di-reveal itu di live Instagramnya si pemenang Miss Supranational itu. Jadi ini adalah berasal dari seorang creative director dari Miss Supranational ya. Dan apa namanya? Ini kata-katanya memang agak gimana gitu kan ya. Tapi nah, dia gitu. Terus habis itu yang sangat disayangin aja sih, sangat disayangkan aja karena mungkin ini juga sebenarnya imbas gitu kan ya, imbas dari dia kemarin dapat serangan gitu kan, dia katanya dapat serangan sampai death threats gitu atau ancaman bakal dibunuh, padahal juga sebenarnya nggak bakal dibunuh sih. Apa namanya, serangan dari katanya beberapa PL-PL dari Indonesia dan juga yang katanya ngaku dari Indonesia gitu. Iya. Betul ya kan. Jadi apa sih yang dia bilang gitu? Saudara Gilang Pradipta. Yang aku tuh agak lupa deh. Pokoknya tuh I'm sick of this Indonesians. Indonesians gitu. Jadi bahasanya tuh kurang pantas untuk dibicarakan. Betul. Ya, dan jadi sampai sekarang jadi viral, jadi banyak obrolan. Dan menurut kamu gimana ini? Oh, menurut aku ya. Well, si perkataan creative director ini. Oke, nanti kita komen satu-satu ya. Kalau menurutku sendiri sih sebenarnya itu sangat tidak pantas ya sebenarnya. Karena belum tentu orang yang nyerang dia itu adalah orang-orang dari kita gitu, dan bener-bener yang as kita tahu sebagai lover atau pecinta ajang-ajang seperti ini gitu, ajang lovers lah istilahnya kayak gitu. Bisa jadi mereka tuh cuma berkedok sebagai orang Indonesia misalnya, atau bisa jadi mereka itu cuma sebagai ya sebenarnya bukan orang-orang Indonesia yang benar-benar yang ngerti banget, tapi cuma menunggangi kata-kata pageant lovers Indonesia. Jadi nyerang dia yang ngomong ngaku-ngaku Indonesia kayak gitu. Kalau menurutku ya, dan harusnya sih disikapi dengan bijaksana aja ya, cukup. Karena nggak cuma dia ya yang sebenarnya sering dapat hate comment, pun juga misalnya kita suka siapa, misalnya let's say kita suka Jihan gitu kan, Jihan pun juga Jihan pun juga dapat banyak banget kritik dan komen dan juga foto diedit gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kalau aku sih ini adalah Duar Malopolska. Ini adalah puncak dari, mungkin ini puncaknya kali ya, dari perseteruan setelah malam final kemarin ya. Betul. Jadi banyak banget komentar yang positif, tapi lebih banyak sih kalau aku baca sih negatif ya dari ajangnya kemarin. Betul. Dan agak disayangkan juga sih. Ini kan si kreator ini kan secara tidak langsung kan mewakili suara dari sebuah ajang dan organisasinya kan. Jadi agak disayangkan banget gitu ya, kalau kayaknya sih emang
akan ada hate speech gitu Kak, di ajang seperti ini gitu, Betul, dan betul, betul. tergantung cara menyikapinya aja. Nah, benar-benar setuju banget. Aku juga setuju banget. Memang cara menyikapi itu yang benar ya memang harus disikapi dengan dewasa karena nggak semua apa namanya istilahnya yang nge-hate itu benar-benar orang yang benar-benar apa ya benar-benar orang Indonesia atau orang asli gitu dan kan kadang-kadang kayak gitu bisa pakai fake account dan dari negara lain gitu misalnya yang benar-benar mau ngejelekin nama Indonesia juga kayak gitu atau ya sesimpel ignoring aja gitu loh maksudnya juga apa namanya hate comment gitu semua orang dapat kayak gitu kan. Ya. Kayak gitu-gitu dan menurutku komennya dia yang tentang ini tuh kayak unnecessary gitu loh harusnya ya just keep it to yourself kalau misalnya memang aduh banyak banget nih hate comment yang masuk dan apa segala karena memang kita kan kemarin-kemarin kan sempat misalnya nggak terimanya kita kan beralasan gitu ya karena waktu kita tuh udah se-stunning itu tapi mentok dan sebenarnya nggak cuma wakil kita atau si Jihan loh tapi ya banyak banget negara-negara lain yang juga misalnya deserve untuk masuk ke semifinal atau sampai 5 besar tapi nggak masuk ya kan bahkan negara-negara tetangga kita aja kayaknya mentok semua kan. Iya, Thailand padahal mentok stunning semua. Betul, USA aja nggak masuk tuh yang dia ada darah Indianya ya kan terus Brazil juga cuma 24 besar maksudnya ada keanehan yang terjadi gitu tuh loh menurut kita ini gimana sih cara penilaiannya kayak gitu dan menurut kita juga kita sudah mengirimkan dari 2013 tuh kita mengirimkan berbagai macam karakter apa ya perwakilan kita itu tuh kita masih belum bisa kayak ngerti gitu loh maunya ini ajang apa kayak gitu ya kan gitu dan benar-benar kita komen dari ini nih yang apa sih yang kita omongin dari tadi gitu kan ya. Jadi yang kita omongin dari tadi adalah berawal dari postingan ini. Their fries are better. Here? Yeah. Oh, I'm so sick of these fucking Indonesians. Yeah, no, I don't diet. Nah, apa si N ini kan sempat shock gitu ya sampai dia ngalihin tapi gitu nggak bisa dialihin karena itu iya tapi matanya kelihatan sih mata kaget gitu. Bener. Tapi dia mencoba untuk chill kayak nggak ada apa-apa kayak dia mencoba untuk kayak aduh nggak dengar tapi nggak bisa itu kedengeran banget kayak gitu langsung deh ternyata the queen itself apa namanya si Jihan langsung update impressive. Tapi di live yang itu kan cuma suaranya aja. Setelah itu sebelum live-nya ditutup, jadi diliatin siapakah yang ngomong. Oh. Gitu. Aku sempat lihat ada di postingan yang mana? Kayaknya bukan DPI Damu deh. Ada di postingan dari portal yang lain. Ada nih. Jadi sebelum live-nya habis itu diliatin siapa sih yang ngomong gitu. Jadi di depannya tuh ada si Mister itu. Si masnya itu ya baik. Nah terus abis itu si Jihan update feed gitu kan ya. Tapi ini bukan yang ini cuma kita rangkum aja dari DPI Damu ya. Langsung si Jihan update nih. Niat dan tujuan utama saya cukup untuk membanggakan dan merepresentasikan Indonesians dengan baik juga secara optimal apapun dan siapapun yang menyentuh negara saya maju. Wih mantap. Mantap gitu. Di belakangnya ada PL. Iya benar Avengers ya. Iya Avengers. Gitu. If you plan on raising a star or a role model, here's one tip from me since you have always been asking how I deal with it. Make sure they grow a thick skin and still hard before they go out there, at least for the media. Wis, keren banget. Aduh, memang sih gimana ya? Nih, update-annya Jihan tuh yang selama ini kan menurut aku si Jihan ini diem ya. Maksudnya tidak banyak berkomentar tentang perseteruan PL dengan si Mister ini gitu. Betul. Tapi karena mungkin udah keterlaluan ngomongnya, jadi kan mulai speak up gitu. Betul. Maksudnya Jihan tuh sampai udah dia udah
diem aja selama ini gitu kan. Dia tetap ngebaik-baikin organisasi ini gitu. Iya. Tapi the creative director itu kayak gitu, maksudnya gitu aja sampai ngomong kayak gitu loh. Maksudnya dia apa nggak tahu ya kalau si N tuh lagi live kayak gitu, dan live kan juga pasti yang nonton banyak orang Indonesia juga ya kan, kayak gitu. Terus kayak wow, ini sampai banyak banget sih yang update nih. Ada ini apa namanya, Olva juga, ini Putri Indonesia tahun 2017 if I'm not mistaken, wakil Papua. Ya kan. Terus abis itu Pak Mega Angkasa juga update ya, tapi di Facebook. Tapi no comment, Iya, no comment. Cuma gambar bendera aja. Gambar bendera aja. Ya kan main harus ini lah, profesional dan harus elegan lah cara bermain. Iya, benar. Ini harusnya kayak gini nih ya kan, pasti Nah, benar. YPI dulu kan juga pasti juga banyak yang nyerang ketika misalnya let's say kita throwback lagi waktu pemilihan di tahun 2018 yang menang kan benar-benar semuanya bukan mega favorit ya. Ya kan, kayak Sonia, Fania, Wilda itu menang sampai banyak banget yang ini kan, banyak banget yang hate comment juga kan. Jadi kayak PL tuh juga sebenarnya kayak misalnya ketika ada sebuah kejadian yang mereka tidak suka kan juga nggak hanya menyerang untuk defend negaranya atau negara kita gitu loh, tapi juga nyerang untuk kritik untuk membangun sebuah organisasi juga ya kan. Tapi ya kan ya play it cool ya Pak Mega dan tim. Tahun sebelumnya yang salah sebut, oh iya. itu juga rame. Iya, tahun 2017 itu juga rame yang salah sebut pemenang itu juga. Ya udah, maksudnya ya tinggal diklarifikasi, ya udah that's it gitu loh, move on. Iya kan, ini kan berlarut-larut. Yang penting kan yang di depan, bukan yang di belakang. Betul, maksudnya itu tuh berlarut-larut gitu loh sama si Mas Andre ini sampai dan nyebut aku. Aduh. Kalau di portal pageant biasanya komentarnya temennya Sule kan. Iya, temennya Sule. Aduh, temennya Sule. Nah, itu tadi cuplikannya. Aku sekilas membahas sedikit tentang permasalahan yang terjadi ya dari Andre Slay yang keceplosan karena mungkin dia emosi dan segala macamnya. Kesel sih kita sebagai warga Indonesia digituin, tapi yang jelas kita harus move on ya. Nggak usah dibahas lagi karena ini sudah I don't know, I think it's case closed ya. Udah gak usah dibahas lagi, jangan dikasih panggung lagi. Mungkin he needs a break. My suggestion, Andre Slay needs a break ya dari dunia persosmedan. Jadi biar nggak langsung ngelantur lagi, karena kan mungkin dia udah fed up, sudah burnt out karena sudah tertimpa banyak banget dari akumulasi dari kemarin abis final Miss Supranational. Jadi mungkin my suggestion is just take off time off buat ini deh, akses sosial media apapun itu gitu. Dan ya let's move on ya. Move on lagi ke kabar selanjutnya. Ini ada kabar menggembirakan. Kalau waktu kemarin kan sempat bingung nih apakah Ayu Saraswati karena Miss International di cancel gitu kan ya. Yang ini aku bikin videonya. Cling. Sebuah tema yang oh my god, ini tuh kaget banget karena seharian aku gak terlalu aware sama sosial media ya, tapi ternyata tadi sore ya, kalau dari akun officialnya sih 9 jam yang lalu, sekarang aku tag-nya jam 11.43, which means 9 jam yang lalu itu adalah sekitar jam berapa ya? 11 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 jam 2 siang waktu Indonesia Barat ya. Ini ada sebuah pengumuman yang sangat mengejutkan. Oke, jadi ini adalah sebuah kabar yang akhirnya tadinya kan kabarnya simpang siur. Tadinya belum pasti apakah diadakan November ini ataukah jadi diadakankah tahun ini atau enggak. Dan ternyata sudah ada keputusannya ya dari akun Miss International Official ya. Ini adalah Miss International 2021 cancelled. Oh my god, cancel lagi. Nih ya, aku bacain caption dari postingannya Miss International ya. To our valued followers and supporters, this is the notice of cancellation of Miss International 2021. Thank you for your continued support of the Miss International beauty pageant. Taking into consideration the health and safety issues as well as the ongoing global impact caused by the COVID-19 pandemic,
Yeah, we have come to a conclusion to cancel this year's Miss International 2021 pageant, which was originally scheduled to be held this fall. Okay, we would like to express our deepest regret, especially to the participants from all over the world and to all those who have been supporting our event every year. Okay, and we humbly ask for your understanding. Yeah, we humbly ask for your understanding in light of this unusual circumstance, which is beyond our control. Okay, the next edition, dubbed as the 60th Miss International Beauty Pageant, is scheduled to be held in the fall of 2022. Wow, ya, jadi sekitar akhir tahun 2022. Details of which will be announced in due time, ya. Rest assured that through our slogan Cheer All Women, we are still committed on pursuing our goal of supporting all women and continuing with the legacy of this beauty pageant, which is to promote friendship and goodwill with other countries in the world and the realization of world peace through international exchange. We sincerely hope for your continued support and cooperation. Akemi Shimomura, Chairperson International Cultural Association. Jadi sudah resmi dari Miss International Official ya. Kalau tahun ini akan di cancel lagi karena isunya kan akan diadakan di bulan November ini. But then karena kasus COVID yang belum reda-reda dan tidak berani mengadakan pageant seperti ajang-ajang lain, makanya di cancel lagi dan diundur lagi. Nah, kira-kira apakah Ayu Saraswati tidak diberangkatkan ke Miss International karena kan Putri Indonesia akan melakukan pemilihan either di end of this year atau di awal tahun nanti gitu kan ya. Tapi yang jelas ternyata, dan banyak spekulasi tuh, apakah nanti bakal di handpick ke Miss Universe, apakah akan tidak berangkatkan ataukah akan diberikan lisensi baru gitu kan ya dari Yayasan Putri Indonesia. Ternyata jadi setelah melakukan live di GoPlay bersama Ibu Anjani Kusuma dan juga Bapak Mega Angkasa di GoPlay ya kan, as I said before, ternyata Ayu Saraswati dibuatkan appointment untuk mewakili Indonesia di Miss International 2022. Walaupun tidak ada handpick ke Miss Universe, gak apa-apa ya. Ayu Saraswati bakal membuat bangga Indonesia di ajang Miss Universe. Miss International 2022. Ya, semoga pasti bakal membanggakan, membuat kita excited banget menanti ajang ini. Dan katanya sih digadang-gadang nih ya, digadang-gadang ini bakal jadi lagi dipropose untuk apakah bisa diadakan di Indonesia. Cannot wait ya kan, gitu. Jadi I think that's all deh. Segini dulu video dari aku gitu kan ya. Sudah merecap 2 kejadian besar yang mungkin aku terlewat ya, tapi yang jelas aku akan selalu memberikan kepada kalian semua. Thank you banget buat yang sudah subscribe, yang sudah like, comment, dan juga share. Pokoknya semuanya yang sudah dukung, thank you banget. Let's go to 800 subscribers, terus abis itu naik lagi 900, and then 1k, 2k, 4k, 3k gitulah pokoknya ya. Pokoknya naik terus. Thank you so much buat dukungannya. I cannot really wait to see you again on my next video ya. Yang jelas ketika aku sudah lagi pengen break time ya, berarti it's time for me to break, dan aku akhirnya sekarang kembali lagi dengan video baru ya, gitu. Jadi so I think that's all. See you on my next video ya. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan juga sebarkan video-video aku di sosial media yang kalian punya pastinya. So see you on my next video guys ya. Bye bye.